Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan Aqidatus Salaf. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan bab yang keempat, Al-Imanu Bir-Rusul. yakni beriman kepada para rasul. Baik. Silakan bacakan poinnya saja. Poin yang ke-65. Poin yang ke-65, kita beriman dengan kebenaran risalah mereka dari Allah. Maka barang siapa yang kafir kepada salah seorang dari mereka, sesungguhnya dia telah kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Barakallahu fiik. Baik, di poin ke-65 ini menjadi poin pertama dalam bab iman kepada para rasul. Yang pertama tentu kita beriman tentang kebenaran daripada risalah para nabi dan rasul. Dari semenjak nabi pertama, rasul pertama sampai dengan nabi dan rasul yang terakhir. Wajib kita imani. Apakah yang Allah nanti kisahkan di dalam Al-Quran ataukah yang tidak Allah kisahkan. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Kemudian di poin ke-65 ini penulis hafizahullah ta'ala menyatakan bahwa satu saja rasul yang didustakan, yang diingkari, maka sama dengan mengingkari dan mendustakan seluruh nabi dan rasul. Kemudian beliau paparkan di sini beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di surat Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Kadzabat Thamudul mursalin. Kaum Thamud telah mendustakan para rasul. Kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Beliau paparkan di sini, wahai saudaraku, kita mengetahui bahwa yang diutus kepada kaum Nuh itu hanya seorang rasul saja, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Yang diutus kepada kaum Ad hanyalah Nabi Hud alaihi salam. Yang diutus kepada kaum Thamud hanya seorang rasul, yakni Nabiullah Saleh alaihi salam. Yang diutus kepada kaum Lut juga hanya satu rasul, yakni Lut alaihi salam. Yang diutus kepada penduduk Aikah, yakni penduduk Madian yang menyembah pohon Aikah, itu hanya satu rasul, yakni Nabi Syu'aib alaihi salam. Perhatikan di sini. Akan tetapi kepada mereka semua, yakni kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut dan kaum Syu'aib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada masing-masing dari kaum itu hanyalah seorang rasul saja, sebagaimana yang telah diketahui dengan pasti berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Waktu
kaumnya Nabi Nuh alaihi salam mendustakan Nabi Nuh. Sebagian mereka mendustakan Nabi Nuh. Apakah Nabi Ibrahim sudah ada? Nabi Musa sudah ada? Nabi Muhammad sudah ada? Belum ada. Namun Allah sudah menyatakan kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Berarti sama saja ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, berarti mereka pun mendustakan Nabi sebelum Nabi Nuh dan mendustakan Rasul setelah beliau sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan demikian seterusnya. Pertanyaannya mengapa demikian? Beliau di sini memberikan dua jawaban. Pertama, kenapa ya satu rasul didustakan sama dengan mendustakan seluruh rasul? Sebab pertama, bahwa yang mengutus para nabi dan rasul itu adalah Allah. Maka berarti mendustakan salah seorang dari mereka berarti telah mendustakan Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul. Jadi kalau Allahnya saja didustakan, maka semua yang diutus oleh Allah, yakni para nabi dan rasul, jelas mereka dustakan. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dakwah para nabi dan rasul itu sama. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul juga sama. Dinul Islam, dakwatut tauhid. Maka mendustakan salah seorang dari mereka sama saja dengan mendustakan seluruhnya. Al-anbiya dinuhum wahid. Ya, para nabi itu agama mereka satu, yakni dinul Islam. Yang intisari daripada ajaran Islam adalah tauhidullah. Maka satu saja didustakan sama dengan mendustakan seluruhnya. Nah, beberapa ayat yang mulia di atas ini merupakan kaidah yang sangat besar di dalam Islam. Bahwa keimanan dan keyakinan yang Allah telah perintahkan wajib diimani dan diyakini semuanya. Tidak boleh sebagiannya diimani dan diyakini, sedangkan sebagian yang lain didustakan dan diingkari. Jelas ya poin ini? Satu rasul diingkari, didustakan sama dengan mengingkari semuanya. Karena ya, mengingkari satu saja dari mereka sama dengan mengingkari Allah yang mengutus seluruh para nabi dan rasul. Kemudian tadi sebab kedua, bahwa agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul satu, dakwahnya pun satu, dinul Islam yang inti dakwahnya adalah tauhidullah azza wa jalla. Berarti satu saja didustakan sama dengan mendustakan seluruhnya. Baik, silakan dibaca lagi. Poin ke-66 sampai 68. Poin yang ke-66. Kita beriman bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Akan tetapi mereka manusia pilihan Allah yang Allah telah mewahyukan kepada mereka untuk menyampaikan risalahnya. Poin yang ke-67. Mereka memiliki kekhususan yang ada pada manusia seperti makan dan minum, sakit dan lain-lain, kemudian mati. Yang ke-68. Mereka disifatkan oleh Allah sebagai hamba. Barakallahu fiik. Baik. Ya, poin 66 sampai poin 68. Di sini beliau menjelaskan ya tentang sifat dari para nabi dan rasul yang diutus Allah. Bahwa mereka itu dari bangsa manusia. Dari bangsa manusia. Berarti memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Mereka membutuhkan apa yang dibutuhkan manusia, makan, minum. Mereka mengalami apa yang dialami manusia, ya seperti sakit. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, maka karena mereka ini dari bangsa manusia, mereka juga hamba Allah, mereka makhluk ciptaan Allah,
maka berarti mereka tidak memiliki kekhususan sifat-sifat ilahiyah. Baik itu terkait dengan rububiyah atau terkait dengan uluhiyah. Sama sekali mereka tidak memiliki kekhususan. Baik kekhususan yang sifatnya rububiyah ataupun uluhiyah, karena ini kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian pula nama dan sifat. Ya, nama dan sifat para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang khusus bagi Allah mereka tidak memilikinya. Walaupun kita meyakini bahwa nama Nabi Muhammad itu sekaligus juga menjadi sifat bagi dirinya. Beda dengan nama manusia biasa, ya seperti kita ini. Nama kita itu tidak otomatis menjadi sifat. Ada orang namanya baik, apakah sifatnya otomatis baik? Tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad namanya baik, nama beliau itu sekaligus menjadi sifat bagi beliau. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam beberapa ayat, para nabi dan rasul itu disebut sebagai abdan, sebagai abd atau sebagai ibad, disifati dengan kehambaan. Di antaranya di surat Maryam ayat 93. Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang pada hari kiamat kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi. Yang ada di bumi siapa di antaranya? Penghuni bumi ini manusia. Di antara manusia ada siapa? Ada nabi dan rasul. Berarti semua yang di bumi akan datang menghadap Allah statusnya sebagai hamba. Berarti termasuk para nabi dan rasul. Baik. Di ayat yang lain surat As-Saffat ayat 171 sampai 173. Allah juga mensifati para nabi dan rasul dengan ibad. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. Ibad itu jamak dari abdun. Abdun, abdani, ibadun. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. Dan sesungguhnya telah tetap perkataan kami kepada hamba-hamba kami, yakni para rasul. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itulah yang pasti akan mendapatkan pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan karena sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Perhatikan di sini. Jadi yang menjadi poin pembahasan itu fontnya ditebalkan sama penulis, begitu ya. Li ibadina. Jadi al-mursalin disebut oleh Allah ibadina, hamba-hamba kami. Berarti mereka itu disifati sebagai hamba, disifati dengan kehambaan, abdan atau ibad. Kemudian di dalam beberapa ayat juga mereka disifati dengan an-nas atau disifati dengan bashar. Sama ya, an-nas dengan bashar itu sama-sama artinya manusia. Taib. Di surat Al-Hajj ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah telah memilih dari para malaikat dan dari manusia sebagai rasul, yakni utusan-utusannya. Berarti rasul itu ada dari bangsa malaikat, ada juga dari bangsa manusia. Baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti rasul ini adalah dari bangsa manusia. Di kesempatan yang lain Allah menyebut mereka dengan bashar. Di surat Al-Isra ayat 94-95.
wa ma mana'an nas ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang kepada mereka hidayah, kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya penghuni bumi itu para malaikat yang berjalan dengan tenang, pasti kami turunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat sebagai rasul. Artinya di sini Allah menetapkan bahwa ada rasul dari bangsa manusia yang diutus juga kepada bangsa manusia. Taib. Jadi mereka disebut dengan basyar. Kemudian juga di surat Al-Kahfi ayat 110 Allah juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu basyar. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Nabi menyatakan, aku ini basyar, sama seperti kalian. Istimewanya apa? Yang membedakan apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku bahwasannya tidak ada ilah, sesungguhnya ilah kalian itu adalah ilah yang Maha Esa. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya pada hari kiamat dengan penuh rasa takut akan azabnya dan berharap ganjarannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Syahidnya pada kalimat innama ana basyarum mithlukum. Taib. Berikutnya Allah menyebut para rasul, para nabi itu dengan rijal. Berarti rijal itu apa artinya? Laki-laki. Dari situ kita memahami para nabi dan rasul itu dari kaum laki-laki. Ada enggak nabi rasul dari kaum perempuan? Tidak ada. Makanya definisi nabi atau rasul itu mesti disebutkan rajulun, gitu ya. Dia adalah seorang laki-laki yang merdeka, ya, kemudian diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diutus kepada manusia. Maka keluar dari kalimat laki-laki, perempuan. Keluar dari kalimat, ya, seorang yang merdeka, hamba sahaya. Artinya enggak ada nabi dan rasul dari kalangan hamba sahaya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau mereka itu laki-laki, berarti keluar dari kata laki-laki apa? Perempuan. Ada jenis lain? Ada. Khunsa. Ya kan? Antara laki-laki dan perempuan. Juga enggak ada. Apa namanya? Banci, bencong, atau apapun istilahnya. Enggak ada nabi dari kalangan mereka. Nabi itu rijal. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Surat apa ini? Al-Anbiya ayat 7 dan ayat 8. Ini nyambungnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad, melainkan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari ayat-ayat yang beliau nukilkan di sini, para nabi dan rasul mereka dikatakan sebagai abdun, hamba.
Ya, hamba itu maksudnya bukan Tuhan. Ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga disifati dengan An-Nas. Disebut oleh Allah An-Nas, berarti dari bangsa manusia. Mereka disebut dengan Bashar. Kemudian mereka disebut dengan Rijal. Berarti para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka punya sifat-sifat ya secara umum sebagaimana sifat-sifat manusia. Makanya di ayat ke-8-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin. Dan kami tidaklah menjadikan mereka, yakni para rasul itu, sebagai jasad yang tidak memakan makanan. Berarti mereka sebagaimana manusia umumnya butuh kepada makan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini bermanfaat. Bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Kenapa? Karena mereka membawa sifat-sifat manusia sehingga manusia bisa meniru. Bayangkan para jamaah, kalau ada rasul dari bangsa jin misalkan, tapi diutusnya ke manusia, repot enggak? Repot gitu. Ini sudah berbeda. Ya berbeda jenisnya. Itu bangsa jin, ini bangsa manusia. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ya, para nabi dan rasul dari bangsa manusia yang bisa dilihat oleh bangsa jin. Kalau rasulnya dari bangsa jin, manusia bisa ngelihat enggak? Enggak bisa ngelihat. Baik. Kemudian mereka juga bukan malaikat. Artinya mereka memiliki sifat-sifat manusia sehingga manusia bisa menirunya. Kalau para nabi dan rasul makan, seperti apa makanannya? Dari sisi jenisnya, zatnya, kaifiat makannya, bejananya. Barakallahu fikum. Nah, ini hikmahnya. Para nabi dan rasul dari bangsa manusia dan mereka juga mengalami apa yang dialami manusia pada umumnya, membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am, dan kami tidaklah menjadikan mereka para rasul itu sebagai jasad yang tidak memakan makanan, dan kami tidak pula menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang kekal. Manusia, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makhluk yang fana sebagaimana fananya seluruh makhluk Allah. Taib. Maka ketika para nabi dan rasul dari bangsa manusia, mereka juga akan mengalami apa yang dialami manusia. Di antaranya adalah kefanaan, al-maut, kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayyit, akan meninggal dunia, akan menjadi orang yang mati, sebagaimana mereka pun demikian. Barakallahu fikum. Dan ayat seperti ini mesti diyakini ya, karena sebagian orang ada yang punya keyakinan Nabi Muhammad itu katanya tidak mati. Oh, jangankan Nabi Muhammad ya, yang bukan nabi saja ada yang meyakini masih hidup, ya kan? Masih hidup. Ada tokoh di negeri ini, tidak usah disebut nama. Itu bagi sebagian penggemarnya, ya, bagi sebagian fan-nya, itu diyakini masih hidup, masih hidup. Saking mengagungkan ya sosok tersebut. Bagaimana lagi dengan Nabi? Makanya sebagian orang ada yang punya keyakinan Nabi itu masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup. Bagaimana dia berkeyakinan ini sedangkan Allah menyatakan innaka mayyitun. Ya. Dan kalau Nabi masih hidup, berarti bisa dong kita kunjungi. Ya enggak ikhwan? Ya. Kalau Nabi masih hidup, enggak mungkin ada kuburannya. Enggak mungkin ada kuburannya. Di dalam sirah Nabawiyah jelas dikubur oleh para sahabat. Di kamarnya Ibunda Aisyah, ya, kematiannya diketahui. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat yang lain juga Allah menegaskan di surat Al-Furqan ayat ke-20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus para rasul sebelummu
melainkan mereka sungguh memakan makanan dan mereka juga berjalan di pasar-pasar, melakukan apa yang dilakukan manusia, ya, dan membutuhkan apa yang dibutuhkan manusia pada umumnya. Mereka makan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ada riwayatnya, ya, Nabi itu tidak gengsi ya untuk menenteng barang yang dibelinya dari pasar. Terkadang beliau ikatkan dengan ujung bajunya. Yamshuna fil aswaq, ya, mereka berjalan di pasar-pasar. Baik. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 34 Allah juga menyebutkan lagi bahwa mereka juga disifati dengan bashar. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang manusia pun yang sebelum Muhammad kehidupan yang kekal abadi di dunia. Afa immitta, maka jika engkau mati, apakah mereka akan hidup kekal? Taib para jamaah, artinya para nabi dan rasul karena mereka dari bashar, dari bangsa manusia, maka mereka mengalami apa yang dialami manusia, di antaranya adalah kematian. Mereka mengalami kefanaan, tidak kekal. Taib. Lanjut. Poin ke-96 ini tentang nama-nama para nabi dan rasul. Silakan dibacakan. Baca semuanya saja. Kita beriman dengan nama-nama mereka yang kita tahu dan yang kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Shu'aib, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ke-25 orang nabi dan rasul ini tersebut dalam Al-Quran, dan sebagian dari mereka disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Kemudian yang disebutkan namanya dalam hadis saja, tidak dalam Al-Quran, adalah Nabi Khidir. Barakallahu fiik. Sebentar. Ini 25 nabi dan rasul yang dikenal, disebutkan, masyhur nama-nama mereka, dikisahkan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 25 ini Nabi Khidir masuk enggak? Tidak ya, karena disebutkan di dalam hadis saja. Baik. Sudah hafal 25 nabi ini? Sudah hafal belum? Hah? Masa tim sepak bola saja hafal gitu. Padahal nama-namanya nama-nama Eropa gitu. Baik, nama nabi-nabi ya, harus hafal ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau setelah itu menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya nanti kalau kita hitung ada 25 gitu. Silakan baca. An-Nisa 163. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Baca terjemahnya. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Ada berapa nabi dan rasul yang disebut di sini? Itu yang ditebelin.
Fontnya ditebelin. 12. Ada berapa? 11, 12. 12 dengan Nabi Muhammad. Inna auhayna ilaika. Domirka atau kada ganti ka di situ. Ini khitabnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan Dawud. Berarti 12. Sisa berapa jadinya? Sisa 13 lagi. Coba baca ayat berikutnya. Firman Allah, wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami telah memberikan kepadanya, yakni kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kepada keduanya Ishak dan Yakub masing-masing telah kami berikan hidayah, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami berikan hidayah, dan kepada sebagian dari keturunannya, yakni keturunan Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin, yaitu yang berbuat kebaikan. Barakallahu fiik. Di ayat 84 surat apa ini? Al-An'am. Al-An'am ayat 84 ini. Mana nabi yang belum disebutkan di An-Nisa 163? Yusuf dan Musa. Harun sudah disebut. Berarti berapa? 14. Yusuf dan Musa. Musa enggak ada di sini ya. Baik. Lanjut. Silakan dilanjut. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan juga kepada Zakaria, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Baik, tambah berapa di sini? Zakaria belum disebut ya. Kemudian Yahya, Isa sudah ya. Baik, sama Ilyas. Berarti semuanya berapa? 17. Barakallahu fiik. Iya. 17 betul. Lanjut. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wal Yasa wa Yunus wa Luqa wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan juga kepada Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing telah kami lebihkan di atas umat di masanya. Al-Quran surah Al-An'am ayat 84 sampai 86. Baik, di ayat 86 ini ada Nabi Ilyasa dan Lut. Berarti berapa? 19. Betul? Barakallahu fiik. Lanjut. Sisa 6 berarti. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa ila 'adin tarjim. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, yakni tauhidkanlah Allah, karena tidak ada bagimu satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar selainnya. Maka mengapa kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 65.
Nah, di sini ada Nabi Hud. Nabi Hud belum disebutkan? Berarti ini yang ke-20. Betul ya? Dan di sini di ayat-ayat ini nanti disebutkan ya bagaimana para nabi dan rasul dakwah mereka itu sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Yakni dakwah tauhid. Baik, lanjut. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, yakni tauhidkanlah Allah. Karena tidak ada bagi kamu satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar selainnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 73. Barakallahu fiik. Baik, di sini ada Nabi Saleh. Dakwahnya juga sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Diutusnya kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh berarti ini yang keberapa? 21. Lanjut. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, yakni tauhidkanlah Allah. Karena tidak ada bagi kamu satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar selainnya. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80. Barakallahu fiik. Nabi Syuaib juga mendakwahkan tauhid. Jelas ini. Beliau diutus kepada kaum Madyan atau disebut juga dengan Ashabul Aikah. Nabi Syuaib, nabi yang ke-22 yang di urutan sini. Sudah 22 ya. Lanjut. Kita lanjutkan dulu ya sampai selesai. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Al-Quran surah Maryam ayat 56 dan 57. Di sini disebut satu nabi, yakni Nabi Idris. Sebagian penjelasan Nabi Idris ini sebelum masanya Nabi Nuh. Jadi sebelum masa Nabi Nuh ada beberapa nabi, di antaranya Nabi Adam, kemudian Nabi Syith, ada Nabi Idris. Ada sekitar 3 nabi sebelum diangkatnya Nabi Nuh alaihi salam ya sebagai nabi dan rasul. Baik. Jadi sudah berapa? 23. Nabi Adam sudah disebut belum? Baik. Lanjut. Wadhkur Ismaila wal Yas'a wa Dzulkifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran surah Shad ayat 48. Baik, nabi siapa yang baru disebut di sini? Zulkifli. Ini yang ke-24. Berarti sisa berapa? 1. Siapa satu ini? Nabi Adam. Belum disebut kan? Nabi Adam di ayat apa? Banyak sekali. Di awal-awal Al-Baqarah ya. Allah mengisahkan tentang Nabi Adam. Jadi semua para nabi dan rasul yang 25 itu termaktub di dalam Al-Quran. Lanjutkan sedikit lagi, silakan. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini secara khusus Nabi Muhammad disebutkan. Bahkan ada surat namanya Surat Muhammad. Ada beberapa nabi dan rasul namanya menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Siapa saja? Nabi Hud, surat Hud. Surat keberapa itu? Hud. Surat ke-10. Betul ya? Al-Fatihah, Al-Baqarah. Pada hafal enggak surat-surat? Minimal surat-suratnya saja hafal. Baik. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Berarti Yunus disebutkan, Nabi Yunus di surat ke-10. Habis Yunus, Hud. Surat ke-11. Siapa lagi? Yusuf, surat ke-12. Jadi surat 10, 11, 12 itu nama-nama nabi dan rasul. Terus surat apa lagi? Ibrahim, surat ke-14. Apa lagi? Nabi dan rasul yang namanya jadi nama surat. Al-Anbiya. Al-Anbiya itu ada semua di situ. Al-Anbiya, nabi-nabi. Terus Nabi Muhammad. Ada lagi? Nuh. Surat Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Ada lagi? Ada lagi tidak? Luqman? Nabi bukan? Yang masyhur beliau rajulun saleh. Maryam seorang wanita salihah. Beliau ibunda dari Nabiullah Isa alaihi salam. Nah itu ya, jadi beberapa nabi disebutkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Ada nama-nama binatang. Jadi, apa saja? Al-Ankabut, Al-Baqarah, An-Namal, An-Nahl. Apa lagi? Al-Adiyat. Al-Adiyat apa? Kuda-kuda perang. At-Tin, Al-Fil, gajah. Ada nama buah-buahan, begitu ya. Barakallahu fikum. Surat At-Tin ada ya? Surat At-Tin ada? Ada. Baik, lanjut dikit lagi. Nanggung ya, kita habisin saja. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh kami telah kisahkan, ceritakan tentang mereka kepadamu sebelum ini. Dan rasul-rasul yang kami tidak kisahkan, ceritakan tentang mereka kepadamu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Barakallahu fiik. Jadi Rasul itu ada yang dikisahkan, disebutkan kisahnya, ada yang tidak disebutkan kisahnya. Semua harus diimani. Lanjut. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Rasul-rasul itu telah kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagian dari mereka Allah telah meninggikannya beberapa derajat.
Dan kami telah berikan kepada Isa bin Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para nabi dan rasul juga bertingkat-tingkat kedudukannya. Begitu ya. Kemudian mereka punya keistimewaan masing-masing, punya mukjizat masing-masing. Ya, dari sekian banyak para nabi dan rasul yang paling istimewa siapa? Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Ada berapa? Ulul azmi 5. Siapa saja? Siapa saja ini? Ya, pokoknya 5 ya. Dari 5 ulul azmi ini yang paling istimewa siapa? Nabi Muhammad. Itu sepakat. Sayyidul Anbiya wa Imam al-Mursalin. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ini 2 yang disepakati. 3 setelahnya khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan setelah Nabi Ibrahim yang paling istimewa derajatnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Nuh alaihi salam. Begitu ya. Baik, di antara mereka juga ada yang punya gelar Kalimullah, yang langsung berbicara dengan Allah. Siapa saja? Di sini disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Minhum man kallamallah. Nah, di antara Kalimullah adalah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Siapa lagi? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur Sina. Kemudian Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj. Ada lagi? Nabi Adam langsung bercakap dengan Allah. Iya, Nabi Adam alaihi salam. Taib para jamaah. Jadi masing-masing juga memiliki derajat dan keistimewaan yang berbeda. Setiap rasul pasti nabi. Apakah setiap nabi rasul? Tidak. Ya, tidak semua nabi jadi rasul. Tapi kalau rasul pasti nabi. Terakhir, ayat terakhir silakan dibaca. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami telah berikan Zabur kepada Daud. Barakallahu fikum. Allah yazzik khair. Baik. Ayat ini sama menjelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian nabi dari yang lainnya. Kalau para nabi dan rasul, ya mereka bertingkat-tingkat derajatnya, walaupun semua mereka ini adalah manusia terbaik. Ya, para nabi dan rasul, karena tidak ada derajat di atas itu, gitu ya. Maka demikian pula umatnya masing-masing, ya, dari muslimin dan mukminin, karena iman itu darajat. Ya, para hadirin jamaah dirahmati Allah, berarti level manusia, derajat manusia juga bertingkat-tingkat. Ya. Maka demikian pula tempat kembali mereka sesuai dengan kadar dan levelnya masing-masing. Makanya surga darajat, ya, surga itu bertingkat-tingkat ke atas, begitu ya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada serta salihin. Banyak minta ya, karena nabi yang memerintahkan kita kalau minta surga, mintalah surga Firdaus, gitu ya. Dan jangan pesimis gitu. Pokoknya minta saja dulu sambil ikhtiar yang maksimal. Barakallahu fikum. Ya, jangan sampai minder ya. Aduh Ustaz, enggak ada tampang Firdaus di saya. Walaupun nama saya Firdaus gitu ya. Barakallahu fikum. Nabi yang nyuruh kita, minta saja dulu. Ya, sambil ikhtiar, semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Baik para jamaah. Surga darajat ke atas. Neraka juga demikian, neraka darokat. Ya, bertingkat-tingkat ke bawah. Yang paling parah yang mana? Yang paling bawah. Ya, fid darkil asfal. Itu orang-orang munafik. Maka berarti
Ya, orang-orang yang berdosa juga demikian. Levelnya bertingkat-tingkat. Karena nerakanya juga bertingkat-tingkat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahlil firdaus dan menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari siksa neraka jahanam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Karena sudah lewat waktu, kita akhiri saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.